Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baqi bila tahawuli. Bismillahi abtadi wabikitabillahi ahtadi wabisunatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wal musalla alaihi wa aluhu wal mad'u lahu war rijalu wal biladu amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Dr. Haji Insinyur Gunawan Budianto, MP, yang kami hormati, Profesor Dr. Haji Ari Purbayanto, MSc, yang kami hormati, Dr. Andes Agustinus Suharto, MPD, yang kami banggakan, Dr. Haji Abdul Majid, MAG, yang kami banggakan, hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dan bertemunya kita di pagi yang insya Allah penuh berkah ini, yaitu untuk mengikuti agenda kuliah umum dan penandatanganan MOU antara Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan KBRI Malaysia. Untuk mengefisiensikan waktu, akan saya bacakan urutan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan atas pendidikan dan kebudayaan KBRI di Malaysia. 4. Sambutan Rektor UMY sekaligus pembukaan. 5. Penandatanganan MOU antara Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan KBRI Malaysia dan pemberian plakat. 6. Kuliah umum dan terakhir penutup. Demi mengharap ridha Allah, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut kepada agenda yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abdul Rafi, mahasiswa PAI 2016. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Malaysia kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ari Purbayanto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil amjai wal mursalin. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Gunawan Budianto,
yang juga saya hormati Bapak Dr. Abdul Majid, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam UMY, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang juga hadir bersama kami, Dr. Andes Haji Agustinus Soeharto, Bapak Ibu segenap jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tentunya adik-adik para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang sangat cerah ini kami bisa hadir di tengah-tengah Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan ini sebuah pertemuan yang menggembirakan karena kalau dibanding cuaca kemarin yang tentu tidak sebaik hari ini, dan ini adalah insya Allah menjadi berkah kita semua. Hari ini mungkin juga ini kesempatan pertama bagi saya selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur hadir di tengah-tengah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kami banggakan. Dan ini adalah sebuah momen yang tepat dan sangat baik dalam rangka kita secara bersama untuk terus meningkatkan mutu pendidikan kita dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah pada khususnya dan secara umum mahasiswa Indonesia untuk dapat membuka wawasan secara global, karena persaingan global bukan saja di depan mata kita, tetapi kita saat ini sudah berhadapan dalam kompetisi kehidupan global. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah kita masukin, dan saat inilah kita harus menyiapkan diri kita untuk berani bersaing dan berani mencapai keunggulan dalam sumber daya manusia Indonesia. Dan keunggulan ini tidak bisa dicapai serta-merta, tetapi melalui sebuah proses pendidikan yang terstruktur, pendidikan yang sistematis, tidak hanya diberikan di dalam pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga mahasiswa harus terekspos dengan kondisi di luar kelas. Kondisi tidak hanya di luar kelas di dalam negeri, tetapi kondisi di luar kelas di luar negeri. Malaysia adalah negara yang terdekat dengan kita, dan kita harus dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya bagi mahasiswa Indonesia. Karena mengapa harus Malaysia? Saya pikir juga selain Malaysia memiliki kedekatan geografis, kedekatan sosio-kultural, dan juga kedekatan lainnya di dalam environment pendidikan. Ini tentu peluang-peluang ini kita harus manfaatkan, karena paradigma pembangunan di masa sekarang ini di abad globalisasi adalah paradigma untuk terus membangun networking. Kita tidak bisa besar sendiri, dan kita harus terus memperkuat networking kita, tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Dan Malaysia saya pikir menjadi target yang tepat. Meskipun negara Malaysia kecil, tetapi mereka memiliki tatanan pendidikan yang lebih teratur dibanding kita.
Meskipun juga mereka sebelumnya belajar dari kita. Tapi bukan berarti dulunya Malaysia belajar dari kita, kenapa kita sekarang belajar dari Malaysia? Dan ini harusnya kita buang jauh-jauh, kita tepis jauh-jauh, karena kemanapun kita belajar harusnya tidak ada barrier, tidak ada hambatan. Terlebih karena dalam pembelajaran itu kita mendapatkan sesuatu. Kecuali di dalam pembelajaran kita tidak mendapatkan sesuatu, dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang banyak dari Malaysia. Dari dalam hal bagaimana mereka bisa mencapai keunggulan di dalam hal pendidikan. Bagaimana anak-anak Malaysia bisa lebih memiliki karakter dibanding anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa membangun dan didukung oleh segenap masyarakat, sehingga di dalam environment Malaysia kita tidak melihat anak-anak yang berkeliaran di dalam waktu-waktu sekolah atau di pinggir jalan. Kita hampir tidak pernah melihat adanya vandalisme di mana-mana. Kita tidak pernah melihat, sedikit sekali mungkin, ketidakteraturan di dalam lalu lintas dan lain-lain, di dalam kebiasaan antri dan lain-lain. Ini adalah menjadi pembelajaran kita bersama. Selain itu, yang menjadi kelebihan, Malaysia memiliki keunggulan. Mungkin di dalam capaian sains dan teknologi kita unggul. Saya yakin unggul, karena Malaysia tidak pernah dia menjadi juara Olimpiade fisik, Olimpiade matematik, tidak pernah. Tapi kenapa tatanan kehidupannya lebih bagus? Nah, ini yang harus kita pelajari. Dan ini terjadi di Malaysia. Dan itu mungkin melalui program praktek kerja lapangan yang insya Allah hari ini secara legalitas kita tanda tangani. Dan tahun lalu kami juga melakukan penandatanganan di hal yang sama di UPI. Waktu itu Pak Dubes masih bersama kami, Pak Dubes sebagai witness, kami bersama Pak Rektor menandatangani. Tetapi hari ini memang kami tidak memiliki Pak Dubes karena Pak Dubes sudah kembali, tetapi tidak mengurangi arti pentingnya penandatanganan MOU pada hari ini. Dan sekarang yang akan menjadi witness penandatanganan langsung Bapak Kepala Sekolah, dan ini akan mungkin lebih implementatif. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang hadir di sini, kami ingin menyampaikan juga apresiasi dan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa hadir di tengah-tengah sivitas akademika ini, dan saya yakin kerjasama kita akan terus kita tingkatkan. Dan saya sampaikan kepada kepala sekolah, adik-adik nanti akan berinteraksi dengan anak-anak kita, anak Indonesia yang mereka adat istiadatnya memang Indonesia, tetapi sudah tercampur baur dengan Melayu. Karena ada yang kelahiran sana, orang tuanya ada yang Indonesia Melayu, meskipun anak Indonesia. Ini agak berbeda. Ada yang pola pikirnya sudah berbeda karena environmentnya berbeda. Coba nanti Anda perhatikan. Beda dengan pada saat Anda praktek mengajar di sekolah di Yogyakarta. Karena anak-anak yang di sana, mereka sudah teradaptasikan kehidupannya dengan environment di Malaysia. Ini sangat berbeda sekali. Saya juga minta kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin di akhir praktek, mereka kita bawa juga mengenal sekolah Malaysia untuk berkunjung, dan insya Allah kita tahun ini sudah memiliki bus kebudayaan, dan saya akan merekrut sopirnya insya Allah hari Minggu, sehingga anak-anak ini yang banyak nanti bisa naik bus kebudayaan. Busnya itu DC, itu adalah delegate, Indonesian Delegation, karena Diplomatic Corps. Bus itu bukan bus sembarangan, ada gambar Garudanya, ada environment Indonesianya, dan Anda harusnya bangga juga nanti kalau berkunjung ke sekolah Malaysia. Insya Allah kita akan memfasilitasi kehadiran adik-adik, para dosen. Insya Allah program kita nanti tidak hanya di dalam kegiatan praktek,
Kalau bisa kita perluas di dalam diplomasi bahasa dan kebudayaan Indonesia. Karena busnya sudah ada. Dan mohon nanti Pak Rektor, bila ada program yang bisa kita rancang bersama, kami akan sangat senang dalam misi kebudayaan, misi bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Saya gregetan juga, meskipun kita juga harus, we have to improve our English. Because selalu dikatakan Pak Ari, mahasiswa Indonesia yang ada, yang praktek di sini, termasuk anak-anak SMK, they are all good in the spirit, dia bilang, motivation dan semangat bekerja. Bagus Pak Ari, mereka semangat. Kalau anak Melayu malas-malas. Tapi they have weakness point. Apa? Bahasa Inggris Pak Ari. Jadi itu, padahal Pak Ari bahasa Inggrisnya nggak bagus juga, tapi nekat dan berani, kemana-mana berani. Tapi orang appreciate juga, dan dia paham. Saya bicara di forum Eropa, semuanya bule semua, saya nekat aja bahasa Inggris. Adik-adik bayangkan orang Jepang, yang dia mengunggulkan bahasa Jepangnya, tapi dia tidak malu present bahasa Inggris dengan membaca teks. I would like to presento. Presento bukan present ya. Tapi tenang dan sangat confident. Kenapa kita nggak confident? Confident pakai bahasa Inggris ala Jawa pun nggak apa-apa harusnya. Saya ingin adik-adik semangat, nggak usah takut. Oh itu bahasa Inggrisnya gaya Jawa ya nggak apa-apa. Orang Jepang aja presento about Makudonarudo. Oh, apa itu Makudonarudo? McDonald maksudnya. Makudonarudo. How to eat, to create atau to make Makudonarudo. Mereka nggak malu. Dan saya ingin Anda semua harus confident. Indonesia besar. Kita harus tunjukkan bahwa kita negara besar, sehingga nggak usah takut bahasa Inggris salah. Itu yang Pak Ari lakukan, dan buktinya Pak Ari bisa kemana saja, meskipun dulu orang Jawa, ibu asal Klaten, bapak Solo, lahir di Lampung, besar Sulawesi, S1 di IPB, S2, S3 di Tokyo. Jadi Pak Ari kok bisa nggak usah takut. Bahasa Inggris waktu lulus S1 dikasih C. Saya bilang yang salah Pak Arinya atau gurunya. Saya bilang nggak salah semua. Mungkin saya karena aktivis organisasi, saya tidak belajar waktu itu. Tapi buktinya Pak Ari kemanapun bisa ya. Dan waktu beasiswa pun beberapa negara masuk dulu. Hanya Pak Ari milih ke Jepang biar tambah satu bahasa plus bahasa Jepang. Nihongo mo imamade hanasu koto ga dekimasu. Ya. Jadi itu, terima kasih sekali lagi Pak Rektor. Saya tidak berpanjang lebar karena masih ada kita nanti kuliah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sambutan yang kedua disampaikan dari Kaprodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UMY kepada Bapak Dr. Haji Abdul Majid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ari Purbayanto MSc, Pak Agus, Pak Rektor, dan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menyaksikan penandatanganan MOU sekaligus kuliah umum. Tadinya kuliah umum ini akan kita laksanakan bersamaan, bertepatan dengan dimulainya kuliah semester genap
pada tanggal 6 Februari yang lalu. Tetapi karena kesibukan Pak Ari yang luar biasa, alhamdulillah meskipun agak tertunda sedikit, beliau bersedia hadir pada hari ini, pada kesempatan ini, meskipun dengan sedikit membatalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Sekali lagi atas nama fakultas, atas nama prodi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau hadir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tadi sudah banyak hal disampaikan kepada kita. Yang penting adalah dengan MOU ini nanti mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mahasiswa PAIUMY bukan hanya praktek mengajar di Indonesia tetapi sudah mulai mengglobal, meskipun itu hanya di Malaysia, tetapi paling tidak kita bisa banyak belajar tentang budaya, tentang disiplin dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari. Mungkin bukan hanya PPL tetapi sekaligus KKN internasional, sebab kita tidak hanya praktek mengajar tetapi juga praktek persekolahan sehingga tahu persis bagaimana menangani dunia pendidikan, bukan hanya seperti di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Jadi administrasi pendidikan, administrasi persekolahan, kita bisa banyak belajar nanti bagaimana menangani pendidikan di Malaysia. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ari, Pak Agus. Mudah-mudahan kerjasama ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Majid. Sambutan yang ketiga dari Bapak Rektor UMY kepada Dr. Haji Insinyur Gunawan Budianto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ari Burbayanto selaku atas pendidikan dan kebudayaan KPRI di Malaysia. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Agustinus Soeharto. Beliau muslim ya. Tadi yang bilang itu enggak. Beliau muslim karena putri beliau itu lulusan HI, Hubungan Internasional UMY. Yang kedua itu mahasiswa Unisa. Oh iya, nah ini ada senior Universitas Aisyah. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Pak Dr. Bapak Wakil Rektor 3, nggak kelihatan asik beliau. Nah, jadi beliau ini akan konfirmasi juga kira-kira sudah ada perubahan tidak zaman beliau kuliah di UGM dengan sekarang ini Pak Arif. Nanti beliau ini saya ingin lihat kira-kira kalau masih bagus ya bisa kita sambung. Bapak Sri Atmajaya PSD, Wakil Rektor 3, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Mahli Z Tagu penting ini nama marga ini. Artinya agak pemberani gitu. Betul Pak ya? Bahasanya. Saya hormati Bapak Dr. Wakil Dekan 1 dan 2 ya, Wakil Akademik dan Keuangan Mahasiswaan, Bu Akif dan Pak Nurwanto. Ketua Program Studi Bapak Dr. Abdul Majid. Memang terima kasih beberapa semester ini Pak, bulan-bulan semester kemarin itu memang Pak Abdul Majid ini sering memberi kejutan kepada saya. Terutama tiba-tiba dia bincang tentang pengembangan laboratorium. Ya, yang kemarin sudah cepat kita kembangkan dan ini akan kita kembangkan lagi semester depan. Sehingga micro teaching kita itu menjadi lebih bagus. Sehingga kemarin teman dari NUS terbaik di Muhammadiyah diapresiasi oleh NUS dari Singapura.
Dan kemarin terakhir ya kita itu, masa loh? Iya Pak Ari. Nah, jadi terima kasih Prof. Ari. Jadi selama ini saya sering bawa mahasiswa ke Singapura. Selalu beliau ini yang menerima kelompokan kami. Cuman sayang kemarin 2016 saya tidak bisa 3 kali kita tidak bisa sowan. Tapi yang jelas mahasiswa senang karena bukan cuma sekedar ala kadarnya diterima sebagai tuan rumah, tapi juga academic futuring ya. Dia menjelaskan tentang sebetulnya Malaysia itu kita tuh bisa gitu loh. Dengan open mind tuh sebetulnya kita punya peluang yang sama dengan Malaysia. Bahkan beliau mengatakan bahwa sumber daya kita itu motivasinya jauh lebih bagus modalnya. Tetapi kenapa nggak bisa? Karena kita selalu hidup dalam tempurung. Ini yang beliau selalu katakan. Lihatlah dunia luar, bukalah jendela, bukalah pintu, bahwa tetangga kita jauh lebih maju. Kenapa Anda selalu mengatakan bahwa kita yang terbaik? Nah, saya senang. Mudah-mudahan dengan praktek mengajar nanti di tempatnya Pak Agustinus, mungkin juga magang, mungkin juga nanti KKN internasional, kita akan bisa lihat bahwa sebetulnya adik-adik itu punya performance yang tidak kalah. Cuman kita kadang-kala itu selalu merasa tidak pernah percaya diri. Ya, saya paham karena memang pendidikan kita itu salah sejak kecil loh. Anda sejak kecil sudah diajarkan tidak jujur oleh orang tua, ya enggak? Anda jatuh, yang disalahkan siapa? Kodok. Padahal Anda sendiri yang tidak lihat batu itu. Itu pertama kali orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk tidak jujur. Nah, itu. Nah, monggo nanti lihat. Tapi saya senang nanti, ya. Kemudian ada tawaran tentang masalah culture, itu bagus lah. Sebetulnya kita punya hal yang selama ini tersembunyi, yang kalau kita kembangkan, saya yakin betul bahwa kita punya modal yang cukup besar untuk menyamai bahkan melebihi mereka. Sekali lagi terima kasih Pak Ari yang nanti akan memberikan satu hal yang baru yang sama sekali kita belum pernah berpikir ke situ, tentang bagaimana celah-celah visi keunggulan ini untuk melihat, untuk menjadikan kita itu mandiri selama ini ya. Selama ini kita menutup diri, mari sekarang kita membuka diri. Nah, mudah-mudahan ceramah atau kuliah umum pagi hari ini bisa memberikan nuansa yang baru, memberikan modal yang baru, dan saya yakin setahun terakhir FAI itu agresif. Pertama, agresif membuat program-program terobosan ke Singapura dan Malaysia. Yang kedua juga agresif minta tambahan dana. Tapi tidak apa-apa. Saya kenal betul dengan Pak Mahli, ya. Karena sejak UMY masih miskin, beliau juga teman saya. Bahkan beliau juga. Jadi beliau ini Pak Ari tahun 93 itu mau pulang ke Riau karena melihat Riau itu menjadi Indonesia baru. Aku mau pindah aja, mau pulang kampung. Karena di UMY waktu itu gajinya masih kecil. Tahun 93 itu kita masih miskin. Ya, masih miskin. Jadi di UMY ini menarik Pak Ari. Gajian dosen dan karyawan kita itu tanggal 23, Pak Ari. Bukan tanggal 1 atau tanggal 2 tiap bulan. Ini ada sejarahnya Pak Ari. Dulu tanggal 1 belum ada duit. Diundur katanya sudah ada tanggal 10 sabar ya. Tanggal 10 belum ada duit, tanggal 15. Akhirnya ada duitnya tanggal 23. Terus kita gajian ya Pak Dosen ya. Akhirnya kita sepakat lah, udahlah kita kalau gajian tanggal 23 untuk kenang-kenangan bagaimana pahitnya jadi dosen UMY waktu itu. Ya saya maklum lah gitu. Tapi jadinya bagus-bagus. Pak Sihat Majai itu lulusan UMY. Pak Nurwanto itu lulusan UMY dan Inggris. Kalau dalam suasana pahit mereka seperti itu, Anda dalam suasana manis kalau nggak bisa melebihi mereka, something wrong with you, kan gitu. Ya. Itu ada Pak Gofar juga ketawa-ketawa. Beliau ini kemana-mana, melalang buana, karena Gofar. Terima kasih. Beliau ini kepada Unires Pak, kepada Unires, ya sahabat saya yang selalu ngenyem-nyemi saya.
tenang Pak Gun, pokoknya barokah lah, senang, nggak apa-apa gitu. Ya. Terima kasih dan mungkin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan bahwa kuliah umum dan juga rangkaian program kerjasama dengan KBRI Malaysia di Kuala Lumpur dapat kita awali dan mudah-mudahan barokah dan ridha Allah selalu kita dapatkan. Fastabaqul khairat, nasallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Insinyur Gunawan Budianto. Kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu penandatanganan MOU antara UMY dan KBRI di Malaysia tentang kerjasama penyelenggaraan praktek pengalaman lapangan mengajar sekaligus pemberian plakat.